Rapat berlangsung dengan baik, dengan etikat yang baik, yang intinya adalah this is good problem. Kenapa good problem? Karena harga sawit di tingkat dunia, di tingkat konsumen, itu kemudian harganya tidak ada penurunan, baik penurunan harga maupun penurunan kuantitas, jadi tidak ada perubahan, bahkan cenderung permintaannya bertambah dan harganya bertambah. Sehingga di hilirnya, itu tidak ada perubahan, sementara di hulunya terjadi gejolak, yaitu pembelian TBS yang murah. Maka masalahnya ada di tengah. Dan masalahnya ini masalah yang harusnya mudah untuk kita selesaikan. Beberapa kesimpulan saya akan sampaikan. Satu, saya mengulang kesimpulan yang lalu saya sampaikan kepada peserta rapat bahwa kekhawatiran terkait PTDS koordinasi dengan pihak terkait baik itu Danantara maupun saya lapor kepada Mantan dan Pak Menko, disampaikan bahwa PTDSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang melakukan secara transparan dan akuntabel nantinya, kemudian tidak mengambil keuntungan. Ya, saya ulangi, tidak mengambil keuntungan. Selain itu juga kemudian ada tahapannya, sehingga kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran, khususnya adalah pengusaha di hilir dari industri sawit ini, yaitu siapa? Refinery dan juga adalah eksportir. Tahapannya tahap transisi 3 bulan, 1 Juni sampai dengan 31 Agustus, 3 bulan, kemudian diharapkan nanti berangsur-angsur setelah peraturan tahapan-tahapan ditetapkan, kemudian berangsur-angsur satu demi satu perusahaan itu kemudian pengelolaan ekspornya dikelola oleh DSI dan diharapkan 1 Januari 2027 full. Baik itu komoditas sawit, batu bara, dan juga komoditas satu lagi yang terkait besi itu kemudian dikelola oleh DSI. Yang kedua, pelaku usaha khususnya di hilir yaitu refinery dan eksportir untuk tetap melaksanakan atau melakukan transaksi perdagangan seperti biasa melalui acuan harga KPBN dan menghindari terjadinya WD atau withdraw terhadap harga yang terbentuk secara wajar. Jadi ada pembentukan harga lelang di KPBN mengacu pada harga CPO dunia dan lain-lain, dan kita menginginkan dan kami meminta kepada pelaku usaha sawit di hilir itu acuan KPBN itu jadi acuan dan kemudian hindarkan withdraw, sehingga begitu pembelian besar dengan harga yang baik, sekali lagi karena di luar negeri sana harganya nggak ada perubahan dan juga tidak ada perubahan permintaan dalam volume, sehingga diharapkan pembeliannya besar, sehingga ini berimbas ya efek dominonya kepada PKS dan juga pembelian TBS di tingkat petani bisa sesuai dengan ketentuan atau ketetapan yang ditetapkan. Yang ketiga, kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan atau wali kota, serta dinas-dinas terkait, menindaklanjuti Permentan 13 tahun 2024 itu sudah diatur semua. Tata kelolanya, khususnya ya adalah dalam penetapan harga TBS untuk mitra plasma dan mitra swadaya. Jadi dari 38 provinsi, baru beberapa provinsi yang kemudian melaksanakan atau menindaklanjuti Permentan 13 ini dalam kemudian secara provinsi itu menentukan harga pembelian TBS-nya, yang melibatkan Pemda, melibatkan pabrik PKS, yang melibatkan asosiasinya, mengacu pada harga sawit di pasar global dan lain-lain, itu baru beberapa provinsi, dan kami meminta setelah ini kami akan menindaklanjuti ke seluruh kepala daerah agar tindak lanjut dari Permentan 13 ini kemudian bisa dilaksanakan, sehingga harga yang menjadi acuan setiap wilayah atau provinsi itu kemudian bisa terbentuk kelompoknya, kemudian harganya bisa kemudian ditetapkan, karena baru beberapa provinsi yang sudah menetapkan. Serta aktif, ya kepala daerah tadi juga kita minta aktif melakukan pemantauan terhadap harga pembelian TBS oleh PKS dan memastikan pabrik kelapa sawit PKS di wilayahnya membeli TBS sesuai dengan Permentan 13 nomor 13 tahun 2024, dan selanjutnya bila ditemukan adanya pabrik kelapa sawit yang membeli tandan buah segar yang tidak sesuai dengan ketentuan, agar diidentifikasi PKS-nya itu, PKS-nya siapa, statusnya bagaimana, termasuk afiliasi jaringan PKS itu afiliasi dengan siapa, sehingga dan kemudian afiliasi dan laporannya itu dilaporkan ke Kementan, sehingga kalau terjadi di kemudian hari hal-hal penurunan harga TBS dan lain-lain, selain Pemda yang melakukan teguran atau melakukan pengawasan langsung ke lapangan, tapi Kementan juga bisa kemudian berkomunikasi dengan afiliatornya. Itu kesimpulan nomor 3. Yang nomor 4, jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali itu, dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan.
Dan kemudian setelah disampaikan informasi ini sama juga kesimpulan 2 hari yang lalu, pelaku industri hilir khususnya refinery dan eksportir melakukan kegiatan sebagaimana normalnya sampai dengan tahapan transisi itu kemudian ditetapkan. Sehingga harusnya dengan adanya DSI ini, pelaku usaha yang selama ini baik-baik saja, itu tidak akan ada imbasnya apapun. Tidak akan ada perubahan, tidak akan dirugikan. Ya. Tujuan dari diberlakukannya satu pintu ekspor ini bukan kok DSI diminta cari untung dari situ, bukan. Objektif atau tujuan dari pemerintah adalah untuk meminimalisir atau untuk mengidentifikasi dan meminimalisir kerugian-kerugian negara atas praktek-praktek yang selama ini diduga dilaksanakan oleh oknum-oknum tertentu dalam perdagangan ekspor sumber daya alam kita. Jadi objektifnya itu bukan untuk nyari untung di DSI, bukan, tapi objektifnya adalah menertibkan. Yang tertib jalan terus. Nah, yang belum tertib ditertibkan, praktek-praktek seperti under invoicing dan underpricing atau transfer pricing itu kemudian bisa kita berantas sehingga semua dikelola dengan tertib, adanya keadilan ekonomi yang baik, dan negara mendapatkan penerimaan negara sebagaimana mestinya. Itu yang menjadi tujuan dari diberlakukannya satu pintu ekspor tadi. Yang terakhir, yang keenam adalah diminta, ya, kami atas nama pemerintah meminta ke semua pelaku usaha industri sawit setelah diumumkan ini transaksi perdagangan dilakukan secara adil, baik dari hulu sampai dengan hilirnya, dan dengan harga pembelian TBS yang sesuai dengan harga acuan CPO di wilayah masing-masing. Dan kesimpulan ini sudah ditandatangani oleh berbagai pihak yang hadir, baik pihak asosiasi, kemudian perusahaan eksportir maupun perusahaan refinery, dan juga dari kami pengampu kebijakannya dari Kementerian Pertanian, yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.